IMB resmi dihapus, gantinya PBG, produk turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa bedanya? Ayo kita simak lur sampai tamat. Terkait adanya perubahan ataupun penggantian nih Pak, atau cuma perubahan namanya dari revisi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung negara ya. Nah ini terkait dengan aturan baru mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bagaimana implementasinya gitu? Jadi fokus terhadap IMB maupun retribusi IMB ya. Jadi dasar IMB itu ada di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Itu diamankan untuk adanya IMB, kemudian nanti ada juga retribusinya dengan pengaturan yang sudah ada di situ. Namun kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, maka undang-undang itu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Makanya ketika dasar IMB-nya dicabut, undang-undang tadi itu dicabut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka di daerah harus menyesuaikan dengan perda yang baru. Nah, perdanya di Kabupaten Subang ini belum dibuat, perda bersama Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi untuk sementara karena perdanya belum dibuat, maka kami tidak bisa melayani perizinan IMB itu. Sambil menunggu perda baru dan menunggu surat edaran dari Mendagri. Kenapa ini? Karena permasalahan nasional sama. Bukan hanya Kabupaten Subang, tapi di beberapa kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi rata-rata perda kaitan atau peraturan daerah terkait dengan IMB itu atau penggantinya PBG itu belum ada rata-rata kabupaten kota seperti itu. Makanya kemarin ada informasi bahwa Kementerian PUPR sudah berkoordinasi dengan Kementerian Menko Polhukam ya, kemudian Menko Polhukam juga menginstruksikan ke Depdagri, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri ya, untuk segera mengeluarkan surat edaran terkait dengan permasalahan khususnya yang 3 hal. Yang pertama, ini persyaratan yang di daerah ya, perizinan berusaha di daerah, ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan persetujuan tata ruang. Persetujuan itu yang pertama. Terus yang kedua, persetujuan lingkungan hidup. Yang ketiga, persetujuan bangunan gedung. Yang ini yang terakhir mungkin yang ini harus segera ada ditindaklanjuti seperti apa. Kenapa? Karena rata-rata perizinan yang itu banyak di Kabupaten Subang khususnya hanya satu yang berretribusi, hanya IMB saja. Yang lainnya tidak. Praktek dokter, praktek bidan, dan yang lainnya juga itu tidak ada retribusinya, hanya satu, yaitu hanya IMB saja yang retribusinya. Dan retribusi IMB karena dengan sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang lama sudah tidak berlaku, maka Undang-Undang terhenti. Target kita PAD ini adalah 12 miliar di tahun 2021 untuk dari IMB fungsinya. Sementara sampai dengan hari ini, bulan kemarin lah sebelum terhentinya sistem juga gitu kan, itu baru tercapai 5 miliar sampai 6 miliar. Artinya setengahnya belum tercapai. Apalagi sekarang kan sistemnya juga sedang off karena IMB yang tadi itu juga sudah terhenti. Harus ada regulasi baru seperti itu. Makanya kita dalam waktu dekat menunggu surat edaran dari Mendagri. Dan kalau nggak salah ada tambahan juga itu ada apa? Penjelasan dari Cipta Kerja itu ada Perpres atau peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa retribusi itu tidak ada perkalian lagi, tapi dipukul rata nominalnya itu. Jadi kami pikir, waduh bagaimana ini tentang output PAD buat perizinan. Jadi penghitungan tetap ada, namun berlaku nasional. Seperti halnya harga BBM mungkin harga BBM di Subang dengan harga BBM di Bekasi sama satu liternya sama. Nah ini juga sama, pengaturan kaitan dengan tanda kutip PBG atau EB yang baru nanti gitu kan, diharapkan dari Undang-Undang Cipta ini memudahkan masyarakat untuk berinvestasi, memudahkan masyarakat untuk berusaha, termasuk dalam hal bayar IMB. Harganya sama antara di Kabupaten Subang dengan 1 meter di Kabupaten Subang dengan 1 meter di kabupaten kota lain. Indonesia aja gitu ya, sama rata gitu. Nah kami sebagai perasaan masyarakat nih Pak ya, dengan kondisi Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya dan begitu pentingnya memang IMB dalam pembangunan gedung apapun, selama ini belum pernah ada perda tentang bangun gedung di Kabupaten Subang. Mudah-mudahan dalam pemimpinan Bapak Rahmat dan Pak Kabid Perizinan bisa mendorong jadi usulan eksekutif. Gitu. Kami sebagai perasaan masyarakat mendorong itu.
Jadi tahun ini kami juga akan mengusulkan ke melalui Pak Bupati ke DPRD terkait yang prioritas ini perda yang kita prioritaskan ada 3 ini. Yang pertama perda PTSP itu sendiri, perda tentang kitanya DPM PTSP-nya ya, perizinan terpadu satu pintu itu satu harus ada sesuai dengan undang cipta yang terbaru. Bahkan sekarang mau ada lagi tentang DPM PTSP-nya, di mana ada Permendagri nomor 25 tahun 2021 terkait dengan lembaga DPM PTSP-nya, di mana DPM PTSP itu sudah berubah nanti ke depan gitu kan. Tidak ada jabatan struktural lagi nanti, hanya 3 jabatan struktural maksudnya. Yang pertama kepala dinas, yang kedua sekretaris dinas, yang ketiga adalah Kasubag Umum Kepegawaian. Selain itu semuanya jabatan fungsional. Kabid yang bidang-bidang lain mungkin di perangkat daerah lain masih ada eselon 3. Di DPM PTSP sudah ada Permendagri nomor 25 tahun 2021 yang terbaru, tidak ada lagi eselon 3 tidak ada lagi, eselon 4 tidak lagi, semua fungsional, profesional nanti. Itu satu berkaitan dengan perda PTSP. Yang kedua adalah perda tentang ibu kota dari PBG. Persetujuan persetujuan bangunan gedung gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan perda retribusi PBG itu harus ada seperti itu. Dan itu perda bangun gedung itu kan PBG itu kunci dasar. Betul. Setelah itu kan ada surat fungsi, layak fungsi. Ya, surat fungsi layak fungsi SLF. Terus ke surat bangunannya itu sendiri dan tanah. Itu jadi kuncinya di situ. Betul. Gedung. Kebayang sekarang kalau kita gegabah menarik retribusi yang tidak dasarnya. Itu dia. Bahaya di depan kita. Dan ini alhamdulillahnya kita juga dalam situasi ini alhamdulillah karena bukannya Subang, tapi kabupaten kota lain juga bisa dicek. Kemarin bisa juga koordinasi rapat se-Jawa Barat yang dihadiri oleh yang penyelenggaranya adalah Kemendagri. Ada 5. Yang pertama adalah direktur dari Adbil Kemendagri, terus yang keduanya direktur dari BPN pusat, Kasih pusat, kemudian direktur dari AMDAL Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian dari Kementerian Investasi dan BKPM, terus satu lagi dari Menpokam. Ya ada satu lagi lah. Luar biasa pokoknya kami sebagai peran serta masyarakat dengan kepemimpinan Bapak dan Kabid ini, kalau muncul itu perda itu ini baru kan Tambahan Pak Kadis ya, tambahan dari Pak Kadis. Sebetulnya PR kita banyak. Yang saya sampaikan tadi kaitan dengan sertifikat layak fungsi itu dikeluarkan oleh lembaga non pemerintah. Jadi lembaga yang di dalamnya itu orang-orang profesional yang ahli bangunan dan sebagainya. Jadi keterlibatan mereka dalam memberikan sertifikat layak fungsi penggunaannya itu melibatkan juga dunia usaha dan lain. Jadi itu juga yang jadi PR kami di sini. Namun demikian, karena namanya birokrasi itu kan betul perizinan di sini, tetapi tidak berdiri sendiri. Artinya kaitan dengan bangunan kita punya PUPR. Ya kami juga sedang mendorong teman-teman di PUPR untuk bersinergi dengan kita supaya cepat bisa terbit itu semua agar nanti berjalan seiring sejalan. Jadi kan kita juga memberikan izin manakala sudah ada rekomendasi dari mereka. Jadi sejauh ini itu juga bukan artinya diabaikan, bukan, tetap IMB dan sebagainya kemarin sudah keluar. Nah kita pergunakan, kenapa? Karena pada saat itu belum ada ketentuan yang mengikat tentang sertifikat layak fungsi. Di beberapa daerah sudah ada, ya sudah menjadikan salah satu keharusan. Nah di kita juga mungkinlah sedikit terlambat, walaupun memang perlu lah, tidak ketinggalan lah. Itu barangkali. Berarti kita ini sudah offline berapa lama, Pak Kadis? Offline kita itu sejak Pak Jokowi rilis launching. Pak Jokowi melakukan launching tentang OESRBA tanggal 9 Agustus. Berarti kita udah sebulan lebih offline. Sebetulnya offline itu begini. Offline di sini adalah offline yang sifatnya lokal yang sinanas. Tetapi ketika OSSRBA-nya itu yang produk sistem yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi BKPM itu sudah berjalan. Namun
yang dimaksud offline itu yang kita tanya, kenapa kita harus menyediakan persyaratannya juga. Ya, itu dia. Persyaratan kenapa? Dengan ada OSPA otomatis kan persyaratan juga baru. Kemudian apa? Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu menurunkan beberapa PP. Ada PP nomor 5 tentang usaha di daerah. Bahkan ini kalau tidak salah tebalnya itu hampir tebal hampir berapa ribu, hampir 2.000 lah, 3.000 apa halaman gitu ya. Dan itu tebalnya itu adalah dari liputan 16 kementerian dan lembaga. Misalkan Kementerian Kesehatan, seperti apa sih itu kan syarat izin untuk dokter itu seperti apa. Kemudian kementerian lain seperti itu. Nah, prinsipnya adalah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah di-launching oleh Presiden Pak Jokowi, maka kita tidak boleh mundur dalam hal perizinan di daerah. Kita harus maju, kita perbaiki perizinan yang ada di daerah. Jadi ada sedikit-sedikit permasalahan, hambatan seperti ini perlu proses. Seperti yang sekarang terjadi, IMB juga terhenti seperti itu kan, terganggu. Ya karena kita perlu ada pembenahan, perbaikan ke depan. Tujuannya adalah untuk memudahkan ke depan perizinan berusaha di daerah. Ada 3 level perizinan berusaha di daerah. Yang pertama ada risiko rendah. Itu syaratnya dengan NIB, nomor induk berusaha. Seseorang ketika dia melakukan inputan daftar melalui online, kemudian dia mengisi persyaratan biodata lainnya, maka dengan ketentuan bahwa ketentuan yang dia sekiranya masuk ke skala rendah resikonya, maka dia otomatis muncul NIB. Dengan muncul NIB dia bisa berusaha, itu biasanya sama dengan UMKM. Nah, terus yang kedua nanti skalanya skala menengah. Itu nanti keluar ada 2, yang pertama NIB, kedua sertifikat standar atau SS. Nah, dia yang ketiga ini yang risiko tinggi. Itu nanti ada 3, pertama NIB ya, yang kedua nomor induk berusaha. Kalau pegawai nomor induk pegawai, NIK nomor induk kependudukan. Nah, jadi mindsetnya ini nomenklaturnya akan dirubah, NIB nomor induk berusaha, SIM-nya untuk berusaha. Nah, yang tinggi ini yang pertama NIB, terus yang kedua ada SS sertifikat standar tadi, dan yang ketiga ada izin. Jadi bicara izin adalah punya yang tinggi tadi, risiko tinggi. Jadi daerah kita tidak mengeluarkan izin lagi. Kita hanya mengeluarkan persetujuan. Nah, jadi nanti terpusat ya. Ya. Langsung